Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kak, kalau di sepak bola tuh kan ada pertukaran pemain ya. Betul. Jadi, satu pemain ditukar dengan pemain yang lain. Tapi biasanya ya Kak, kalau pertukaran pemain ini tuh jarang ngasih cerita yang menarik. Iya, karena ya udah nuker mah nuker aja. Tukar aja, benar banget. Gitu-gitu aja karena ada yang murni ditukar, ada yang nambah gitu. Kayak siapa sih? Sanchez sama Mkhitaryan tuh kalau nggak salah nambah Wah, ya. iya benar. Nah kalau ini terjadi, kalau ada tambahan biaya itu berarti nilai si satu pemain ini dianggap lebih tinggi dari pemain lainnya. Mungkin kualitasnya juga lebih bagus lah. Kualitasnya juga bagus. Nah ini ada cerita pertukaran unik nih. Karena terjadi ketika Barcelona lagi nih. Barcelona lagi, Emang Barcelona sih titik unik nih. Karena waktu itu Barcelona ingin menukarkan kiper kedua mereka. Jasper Cillessen dengan kiper Valencia Neto. Oke. Nah waktu itu si Cillessen tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Jadi ya kiper utamanya masih terus bermain lah Ter Stegen. Nah waktu itu si Cillessen bahkan tidak dapat menit bermain di liga lokal. La Liga. Iya di La Liga. Jadi di Copa del Rey pun dia banyaknya main di sana. Banyaknya main di Copa del Rey. Sementara di yang bergengsi seperti La Liga dan Liga Champions ya kebanyakan menjadi jatah Andre Ter Stegen. Ter Stegen ya dan Cillessen mungkin belum bisa menerima hal ini ya kayak soalnya dalam 3 musim terakhirnya di Ajax Amsterdam dia tuh selalu jadi kiper utama. Wah, baik di kompetisi lokal, di Eredivisie, di Cup-nya maupun di kompetisi Eropanya. Jadi ceritanya Barca ini merekrut Cillessen ya. Dia tuh diplot sebagai pengganti langsungnya Claudio Bravo yang waktu itu pindah ke Manchester City. Dia didatangkan senilai sekitar 15 juta euro lah dengan berbagai tambahan. Tapi pas nyampe Barca, Cillessen ini baru dikasih tahu kalau dia cuma diproyeksikan jadi kiper kedua. Bayangkan ya. Iya, soalnya pos kiper utama udah dikasih ke Ter Stegen. Yang 2 musim sebelumnya cuma main di Liga Champions dan Copa del Rey. Gitu. Aduh, sedih banget pasti. Bayangin jadi Cillessen, kamu bakal jadi yang utama buat aku. Tapi jadi yang kedua. Dia masih sakit hati nih. Nah, si Cillessen ini akhirnya cari celah untuk keluar dari Barcelona. Karena ia ingin pindah untuk menjadi kiper utama lah. Tetap ingin jadi kiper utama di klub lain. Nah, kesempatan akhirnya terjadi pada musim 2018-2019. Valencia akhirnya menukar kiper utama mereka Neto dengan Cillessen. Nah cerita pun berakhir. Ya itu tadi propaganda episode kali ini. Gak. Katanya udah berakhir. Ceritanya tuh dimulai bukan di akhir. Nah jadi ada sesuatu nih di balik pertukarannya Neto dengan Cillessen gitu. Aneh. Soalnya kan menukar kiper ini jadi praktek yang unik ya bisa dibilang karena kalau misalkan kualitasnya sama bagusnya ngapain ditukar gitu. Kiper mah ya gitu-gitu aja ya sebenarnya. Betul, beda sama posisi lain lah. Beda sama posisi lain. Nah, nyatanya ada hal lain yang membuat pertukaran ini tuh harus dilakukan. Ada. Alasannya karena anggaran Valencia pada musim itu berpotensi membuat mereka melanggar aturan Satgas Covid. Wah, kenapa jadi ke Satgas Covid? Soalnya mereka bukber sambil ngobrol. Harusnya diam-diam aja. Ya mereka itu melanggar aturan financial fair play takutnya. Benar, nah aturan si FPF sendiri ini dibuat agar klub sebenarnya tidak menjalankan operasional mereka dengan terus merugi. Jadi bagus sebenarnya untuk keuangan. Nah, klub yang melewati ambang batas kerugian dianggap telah melanggar si peraturan ini. Hukumannya sebenarnya macam-macam, mulai dari peringatan, denda, pengurangan poin, sampai tidak boleh main di kompetisi Eropa, sampai didiskualifikasi. Bahkan didiskualifikasi ya kalau emang seserem itu ya sebenarnya si aturan financial fair play itu. Nah karena itu Valencia tuh berpikir gimana caranya kita dapat duit buat biar gak rugi gitu, biar gak dapat sanksi ya FFP. Ya cara paling gampangnya adalah menjual pemain gitu. Tapi kan siapa yang mau beli dan gimana cara gantinya kupangke lah. Penting kita jual pemain dulu. Dan gitu mah gimana nanti gitu. Siapa sih yang bakal ganti Neto? Itu pertanyaan bisa dibahas lain kali lah. Karena yang terpenting adalah Valencia mendapatkan duitnya dulu sebelum akhir musim itu. Nah si Barcelona ternyata mau membeli Neto sebelum musim resmi berakhir. Nah si kabar baiknya juga kan si Barcelona udah ada masalah tadi si Cillessen yang ingin pindah. Oh iya kebetulan. Betul. Nah Valencia akhirnya setuju nih dengan syarat mereka membeli Cillessen setelah masuk ke tahun fiskal baru.
baru. Iya, berarti nextnya ya. Nah, Barcelona ini membayar 26 juta euro dengan tambahan 9 juta euro. Dan transaksinya dilakukan pada 30 Juni. Iya, atau ya sebelum akhir tahun fiskal ya, sehari sebelum tahun fiskal berakhir. Dan Valencia membeli Chilesen senilai 35 juta euro pada 1 Juli atau setelah masuk tahun fiskal baru. Karena sebenarnya kan 26 tambah 9 35. Dan Valencia beli Chilesen juga 35. Sama aja sebenarnya. Nah sebenarnya ya itu mereka tuh sebenarnya sama-sama untung gitu dalam pertukaran ini. Nah Valencia sendiri untung karena bisa menghindari si sanksi FFP tadi. Benar, iya. Karena bila neraca keuangan mereka negatif kan mereka disinyalir bisa melanggar aturan gitu. Benar. Nah buat Chilesen dia tuh pengen banget jadi kiper utama kan tadi. Dan mengakhiri bayang-bayangnya Ter Stegen di Barcelona. Karena kan Ter Stegen hampir sulit tergantikan ya. Dan kalau misalkan Chilesen kurang menit bermainnya, takutnya ini berdampak pada karirnya di timnas. Betul. Kalau menit bermainnya kurang. Biasanya harus bermain di jadi utama lah untuk dipilih jadi timnas. Nah si Barcelona juga diuntungkan karena kiper pelapis mereka punya menit bermain yang banyak, yang merupakan kiper utama Valencia sebelumnya gitu. Nah si Neto ini meski jadi kiper kedua tapi tetap diuntungkan soalnya gajinya naik 2 sampai bahkan 3 kali lipat. Dan si Neto mungkin gak kayak Chilesen yang gue pengen main dong. Si Neto mah ya udahlah udah di sini aja udah cukup. Gaji nambah main di liga-liga biasa aja gak apa-apa. Iya benar. Aduh, menarik banget ya pembahasan kita di episode kali ini soal transfer unik dan juga aneh. Buat yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube Liga-Liga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika, kami dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Horas. Saya apa nih? Batik apa ya? Horas.